Sebentar lagi Indonesia akan ada perhelatan akbar yaitu pemilihan presiden. Beberapa calon itu sudah mulai terlihat dan sudah mulai mencari masa pendukungnya. Berbagai spiritualis paranormal juga sudah mulai meramal memprediksi siapa yang akan menjadi presiden kelak. Untuk itu, di sini saya juga akan ikut mencoba memprediksi hal-hal tersebut. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Prediksi saya ini bukanlah melalui penerawangan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan paranormal, tetapi prediksi ini datang melalui intuisi secara tiba-tiba menghampiri saya. Nah, daripada hanya dipendam dalam hati, saya memutuskan untuk sedikit membukanya ke publik. Ya, hitung-hitung itu untuk sekedar iseng-iseng buat hiburan bersama. Kalaupun benar ya syukur, kalau salah juga nggak masalah. Toh hanya sekedar iseng-iseng prediksi saja. Jangan dianggap serius ya, nanti takutnya malah menjadi beban pikiran. Nah, prediksi ini menggunakan simbol-simbol dari huruf Jawa yaitu Hono Coroko. Bagi orang Jawa pasti mengerti bahwa huruf Jawa, Hono Coroko itu bukanlah sembarangan huruf. Huruf Jawa itu memiliki astrok ataupun rahasia layaknya huruf Arab ataupun huruf Cina. Para spiritualis kejawen banyak yang menggunakan huruf Jawa ini untuk suatu keilmuan. Salah satu contohnya adalah ilmu Caroko Wale atau Caroko Sungsa. Dalam tampuk kepemimpinan bangsa Indonesia, setiap pemimpin negara itu ada simbol dari huruf-huruf Jawa tersebut. Hal itu bisa kita cek dari urutan presiden Indonesia dari urutan pertama sampai dengan seterusnya nanti. Presiden pertama yaitu Soekarno, hurufnya itu adalah No. Kemudian presiden kedua yaitu Soeharto, hurufnya itu adalah To. Kemudian presiden ketiga yaitu Baharudin Yusuf Habibie, itu hurufnya adalah Bo. Kemudian presiden keempat yaitu Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan Gus Dur, itu simbol hurufnya adalah Wo. Kemudian presiden kelima Megawati Soekarno Putri, itu hurufnya adalah No. Kemudian presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono, itu hurufnya adalah So. Kemudian yang ketujuh itu adalah Joko Widodo, hurufnya itu adalah Ko. Simbol huruf Jawa dalam setiap nama presiden tersebut tidak melulu berada di awal ataupun di akhir kata, tetapi tersembunyi dalam kata tersebut. Dan itu yang harus dicari. Kalau pencarian simbol hurufnya pas, maka bisa memprediksi siapa presiden berikutnya. Kalau kita rangkai ya, simbol-simbol tadi yang sudah saya sebutkan itu akan membentuk suatu kalimat dalam bahasa Jawa, yaitu Noto, Bawono, Soko. Dan kemudian kalimat tersebut itu harus dilanjutkan sendiri. Nah, lanjutan dari kalimat itu tentu saja sangat rahasia, harus melalui wangsit, ilham, ataupun ilafat khusus. Tidak bisa sembarangan. Saya telah menemukan lanjutan dari kalimat tersebut, namun tidak bisa dibuka di sini semuanya. Akan saya buka satu simbol huruf saja, yaitu simbol huruf untuk tampuk kepemimpinan bangsa Indonesia di tahun 2024 mendatang. Di setiap kepemimpinan itu hanya dilambangkan satu simbol huruf saja. Itu pun tidak mesti satu periode ya, bisa saja 2 periode kepemimpinan itu baru berganti simbol. Nah, untuk di tahun 2024 mendatang, pemimpin Indonesia simbolnya adalah huruf Po. Kenapa? Saya tahu hurufnya adalah huruf Po. Sekali lagi, itu merupakan wangsit atau ilham, namun saya lebih suka menyebutnya dengan intuisi. Kemudian dari huruf Po ini kita harus membedahnya lagi pemirsa. Bagaimana cara membedahnya? Caranya yaitu dengan salah satu ilmu yang dinamakan Kiblat Papat Kelimo Pancer. Ilmu Kiblat Papat Kelimo Pancer ini dulu dipegang oleh para pujangga Jawa ya, dan merupakan keilmuan ijazah dari para wali songo. Nah, huruf Po sendiri itu mempunyai asror ataupun makna tersembunyi, yaitu pati atau dalam bahasa Indonesia adalah mati. Di dalam Al-Quran itu disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu pasti akan merasakan mati.
Makna sesungguhnya mati itu bukanlah hilang ataupun lenyap, tetapi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, akan kembali kepada Allah. Nah, huruf po ini letaknya secara gaib itu ada di kulon kalau dalam bahasa Jawa. Kulon kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah barat. Kalau di Nusantara ya, barat itu pasti identik dengan yang namanya Makkah Al-Mukarramah. Maknanya, calon presiden 2024 mendatang masih ada sangkut-sangkut pautnya itu dengan ulama besar. Entah itu bapaknya, ibunya, atau mungkin istrinya. Kemudian selain itu juga pemimpin ini akan dekat sekali dengan ulama. Tentu saja ulama yang NKRI, bukan ulama pengangsong khilafah. Kemudian huruf po sendiri itu mempunyai watak. Wataknya adalah seperti Janoko. Dalam pewayangan, Janoko sering juga disebut dengan Arjuna ya. Inilah nama terkenal ya. Mungkin seluruh Nusantara tahu siapa Arjuna. Nah, Arjuna ini memiliki ciri-ciri fisik, yaitu badannya itu tidak gemuk alias kurus. Kemudian tampangnya juga rupawan. Kemudian tutur katanya halus, dan kemudian sering juga menolong orang-orang yang sedang kesusahan. Namun ada yang perlu diwaspadai, bahwa huruf po ini erat kaitannya dengan nafsu sufiyah. Artinya mencintai keduniaan seperti kedudukan, kekayaan, kecantikan, dan lain sebagainya. Nafsu ini menyebabkan seseorang cenderung pamer, rakus, angkuh, sehingga mendorong itu untuk melakukan kecurangan, manipulasi, dan korupsi. Maka dari itu harus dikawal ketat oleh para ulama nantinya. Kemudian untuk selanjutnya ya, huruf po ini ternyata tidak berdiri sendiri, namun diberikan istilahnya itu adalah sandangan, yaitu sandangan Wianjono. Sandangan Wianjono sendiri itu ada 5 jenis. Nah, sandangan yang dilekatkan pada huruf po ini adalah sandangan Wianjono yang bernama cakra. Jadi bentuk hurufnya itu akan berubah seperti ini. Nah, selain bentuknya berubah, pembacaannya pun juga berubah. Yang tadinya po berubah menjadi pra. Sampai di sini ya, pasti pemirsa sudah bisa menebak siapa orang yang dimaksud. Tapi ini semua perlu diingat ya, seperti yang sudah saya jelaskan di depan, hanya sekedar iseng-iseng saja, tidak usah terlalu dipercayai. Yang terpenting siapapun presidennya yang akan jadi nanti akan selalu memperhatikan rakyatnya, tidak hanya memikirkan kepentingan salah satu golongannya saja. Harus menindak tegas para koruptor yang sudah merusak bangsa ini dan menghambat kemajuan bangsa ini. Saya Fatin Nurul undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.